يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Selamat sore ya berarti di Indonesia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat berukhuwah Islamiyah, nikmat bisa mendengarkan kajian, serta salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita masih sampai hari ini mendapatkan umat yang terbaik, dilahirkan dari Nabi dan Rasul pilihan, dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang terbaik, di mana ada malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, dan kitab yang terbaik. Tidak panjang lebar, kali ini kita akan mendapatkan kajian online kembali dari yang tercinta guru kita Ustadz Ali untuk memberikan pelajarannya hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Baik, makasih Pak Romi ya. Ini gimana cara ngerekam ya? Saya nggak ngerti ini. Ini kan PSP-nya nggak ada nih. Harus adminnya sini, Tat. Ya, diapain? Bu Juli, rekam ke Bu Juli ya? Bisa nggak? Maaf Pak, nggak bisa dari saya Pak. Bu Mbak Ajeng bisa Pak Ajeng? Nggak apa-apa Pak, saat ini juga Anda lagi rekam juga kok. Itu? Via Zoom sih sebenarnya. Oh ya udah, tadi bisa di-share ya. Ya menggunakan ini QuickTime Player soalnya. Mbak Ajeng gimana Mbak Ajeng? Ya maaf Pak Ustadz, saya baru hadir tadi sempat keluar karena ada orang. Kenapa Pak Ustadz? Bisa ngerekam ke YouTube? Ngerekam ke YouTube. Kan PSP-nya nggak ada di PSP-nya nih. Ini posisi adminnya siapa nih, Tat? Saya adminnya. Di bawah ada tulisan more nggak, Tat? More, nggak ada. Ada share screen, reaction, application, more. Ada YouTube, ada minimize meeting, ada chat, tools, security, record. Itu record, Tat? Record ya. Recording in progress. Oke. Kalau ini record manual. Ini manual. Nggak kayak YouTube. Ada yang tahu? Kalau YouTube berarti harus ke YouTube-nya deh kayaknya. Harus ada channel YouTube-nya. Bentar. Mau live ya maksudnya, Tat ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya apa-apa, nanti saya juga kirim juga Tat dari sini. Tapi recording sih nggak bisa live. Bilang baca aja nih. Mungkin bisa saya coba Pak Ustadz, saya dicoba dijadikan hostnya, mungkin bisa saya coba. Baju udah saya bikin co-host tuh. Bukan jadi hostnya. Host Pak. Host. Back a host. Bentar. Oke, udah tuh Bajang. Iya. Sebentar saya coba. Bu Juli paham kan? Iya, sebentar Pak. Masih saya coba ini. Enggak, Bu Juli paham kan maksud saya? Paham Pak. Masih loading. Bisa ke YouTube ya, ke YouTube ya Mbak Ajeng bisa tuh kalau ada punya YouTube-nya. Kalau punya channel YouTube Mbak Ajeng bisa. Iya. Ya, kenapa?
Bisa Bajang? Oh, masih loading Pak Ustadz. Mungkin dilanjut dulu aja sambil saya coba ya. Ini masih loading di sinyal saya. Kita mulai aja ya, nggak apa ya? Ada Pak Ya, Romi. silakan dimulai dulu aja Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian online via Zoom meeting yang kali ini kita bahas kitab Bulughul Maram bab puasa ya, bab sahur. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasar ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Baik, sudah dibuka semuanya kita Bulughul Maram bab siam, bab puasa ya. Kita siam. Dibuka semuanya kitabnya Bapak Ibu. Kita mulai ya. Kitab Syam. Nomor hadis 669 dalam kitab Bulughul Maram atau hadis pertama dalam bab puasa ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, telah bersabda Rasulullah SAW, la taqaddamu, jangan kamu mulai, jangan kamu dahulukan Ramadan, puasa Ramadan, ya bulan Ramadan, bisaumi yaumi, dengan berpuasa satu hari, wala yaumaini, juga bukan tidak 2 hari. Jadi jangan memulai puasa, jangan mendahului puasa ya di bulan Ramadan, ya puasa sunnah maksudnya, sehari atau 2 hari puasa sebelumnya, ya, illa, kecuali rojulun, seseorang, karena yasumu, adalah dia biasa berpuasa, ya, sauman bisoman, biasa berpuasa, valiasi, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya kalau Ramadan belum mulai, contoh nih ya kan, besok mau puasa gitu kan, berarti kan bulan Syaban ya, jangan kita puasa duluan ya, walaupun puasa sunnah nggak boleh, tidak boleh mendahului puasa sebelum puasa Ramadan, sehari atau 2 hari itu nggak boleh. Nah sekarang banyak ya, sebulan 2 bulan itu nggak boleh, bulan Syaban puasa, Rajab puasa, itu nggak boleh. Kalau kecuali ini ada keterangan, kecuali seseorang
yang biasa dia berpuasa sunnah sebelumnya, biasa berpuasa sunnah sebelumnya, maka dia boleh berpuasa. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh tuh ujuk-ujuk gitu kan. Ujuk-ujuk apa tuh bahasa itu? Tiba-tiba dia berpuasa padahal sebelumnya belum pernah puasa. Nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa Yaumil Bid gitu kan, yang 13, 14, 15. Nggak pernah puasa Daud gitu kan. Tiba-tiba mau Ramadan puasa. Mulai duluan sehari, 2 hari, berapa hari gitu kan. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Ya, tidak boleh mendahului Ramadan kecuali tadi yang sudah biasa berpuasa sebelum itu boleh. Ya, untuk menghindari, ya baca nggak apa-apa baca. Jadi untuk menghindari mengkultuskan bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Ya, jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Baik, kita lanjut. Wa'an Umar, Wa'an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir. Ada yang tahu, ada yang kenal Ammar bin Yasir? Yang ibunya Anaknya yang Yasir. Sumaya ya. Bapaknya Yasir dan ibunya Sumaya yang meninggal ditusuk ya dari Buni Pahala sampai kemaluan tembus gara-gara mempertahankan tauhidnya. Ya, luar biasa ya. Makanya nama anak pertama saya namanya Ammar. Ya. Wa'an Ammar bin Yasir, dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, man soma, barang siapa yang berpuasa al-yaumal ladzi yusakku, di hari yang diragukan. Syak itu ragu ya. Syak itu ragu, lawannya apa, persamaannya apa namanya, roiba. Ya, syak roiba. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan. Udah puasa belum? Tahu. Udah belum? Tahu, bingung. Nah, nggak boleh puasa di hari ragu, nggak boleh ya. Di hari yang diragukan itu nggak boleh. Fihi padanya fakot maka aso ayal abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan untuk berpuasa padanya, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Anaknya yang bernama Qasim. Waktu itu ya, Nabi Muhammad adalah bapaknya Qasim, Abul Qasim, julukannya ya. Maka barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah berdosa kepada Rasulullah SAW, telah durhaka. Ya, Zakar al-Bukhari, disebutkan hadis oleh Bukhari takliqat, cara mengantungi mualaf. Wa wasalahu al-khamsah, asal hadis ini dari riwayat yang 5. Siapa 5? Imam Ahmad. Siapa lagi? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya, asal hadis ini dari 5 imam, ya, dari 5 riwayat ya, 5 jalur. Hadisnya sahih. Wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Hadisnya sahih ya. Ada di Imam 5 tadi, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, tambahan lagi Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi totalnya ada 7 yang meriwayatkan. Hadisnya masyhur. Ya, masyhur dan sahih. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau tanya enggak? Tidak boleh kita berpuasa di hari yang diragukan. Kemarin nih, puasa kapan? Ada yang Sabtu, ada yang Minggu, ragu tuh. Gak boleh kita ragu, harus yakin. Saya puasa hari Sabtu, saya bisa puasa hari Minggu. Tapi gak sekedar yakin, ya penuh dengan ilmu. Ya, penuh dengan ilmu. Gitu. Dan saya, alhamdulillah, saya berpuasa di hari Sabtu. Saya puasa duluan, ya. Tapi saya tidak tetap menghormati orang-orang yang berpuasa di hari Ahad, ya. Karena saya bisa ngitung, ya. Alhamdulillah saya bisa ngitung. Kita lanjut. Pak Romi, tolong dibaca. Oh, oke. Nah, di mana ya tadi? 62171. Anib Umar. 671. Wa'an Umar ya, Tat? Ibnu Umar. Wa'an Umar Ibnu Yasir. Betul, Tat? Wa'an Ibnu Umar. Wa'anib. Yang bawahnya lagi, Pak. Tadi Ammar ya, Ammar bin Yasir. Tadi ini bawahnya lagi. Oh. Kalau terjemahan 674, 674.
Oh, ya 7674 ya. Baik, Ya. baik. Nggak tahu saya. Wa anib Umar radhiyallahu an qala Ya. sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aktiru fa in gumma alaikum faqduru lahu. Baik. Wa an ibni Umar dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ya. Wa an ibnu Umar, anaknya Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, bapak dan anaknya maksudnya. Qala, dia telah berkata, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, idza ra'aitumuhu, jika kamu melihatnya. Apa? Nyanya kemana nih? Nyanya kemana? Hunya kemana hunya? Jika kamu melihatnya, maksudnya hilal ya. Tanggal 1 Ramadan maksudnya. Hilal 1 Ramadan. Ya, jika kamu melihatnya satu Syawal, satu Ramadan, hilal bulan baru, fasumu, maka berpuasalah kamu semuanya. Bil amr ya. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kamu melihatnya kali ini melihat satu Syawal ya. Fa'aftiru, maka berbukalah. Lebaran ya. Fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in gomma, maka jika gomma itu mendung ya, tertutup awan, alaikum atas kamu fakduru, maka sempurnakannya, lahu baginya, maksudnya genapkan menjadi 30. Baik. Sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berpuasa kan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah mulai diwajibkannya berpuasa. Ya, sedangkan Nabi di Madinah cuma 10 tahun, meninggal kan, 63 tahun meninggal kan, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Di tahun pertama belum diwajibkan tuh puasa, diwajibkan di tahun kedua puasa. Artinya Nabi Muhammad SAW berpuasa cuma 9 kali, ketemu Ramadan cuma 9 kali. Dari 9 kalinya, sejarah mencatat kurang lebih 1 atau 2 kali Nabi Muhammad SAW berpuasa 30 hari. Artinya Nabi jarang sekali berpuasa 30 hari. Itu pun karena ada sebabnya mendung. Ya. Karena mendung maka digenapkan menjadi 30 hari. Karena mendung. Kalau nggak mendung gimana? Ini kaidahnya begitu ya. Hari Sabtu ada kajian bila ustaznya datang kan gitu ya. Bila ada ustaznya. Berarti kajian ini berlangsung bila ada ustadznya, gitu kan? Kalau nggak ada ustadznya berarti, paham nggak kalimatnya Bapak Ibu sekalian? Halo? Diulang. Saya ulang ya, kalimat saya ulang. Nabi Muhammad SAW berpuasa kan selama 9 kali ketemu Ramadan, cuma 2 kali. Selebihnya kan banyakan tuh 29 hari dia puasa. 29 hari puasa, selama 7 bulan berturut-turut, dia berturut-turut. Selama 7 bulan. Nah, 2 kali ini, satu kali atau 2 kali ini Nabi berpuasa 30 hari. Itu pun karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah mendung. Artinya, kalau tidak mendung berarti sebabnya hilang enggak? Halo? Tidak. Berarti penyebabnya adalah mendung kan? Kalau nggak mendung berarti kelihatan kan hilalnya kan? Maka kata Nabi apa? Jika mendung nggak kelihatan maka genapkanlah. Artinya kalau kelihatan mah nggak sampai 30 hari kali gitu ya. Saya kasih contoh begini, kajian Sabtu ada karena ada ustadznya, betul nggak? Karena ada ustadz. Kalau nggak ada ustadz berarti ada kajian nggak? Nggak ada kajian. Berarti saya tekan ya, paham kira-kira maksudnya ya. Jadi kalimat satu berhubungan dengan kalimat yang lainnya. Kajian ini berlangsung karena ada ustadznya. Kalau nggak ada ustadz berarti nggak ada kajiannya kan gitu ya. Nah, begitu benar puasa ini berlangsung 29 hari, 30 hari kalau mendung. Kalau nggak mendung balik hukum asal, paham nggak kira-kira? Ya. Nah, artinya hukum asal puasa itu 29 hari gitu ya. Ditambah lagi Allah adalah witir, wallahu witir wa yuhibul witra. Allah adalah witir, ganjil, dan suka yang ganjil. Kalau 30 kan nggak ganjil, betul ya? 29 itu ganjil ya. Artinya 30 itu karena sebab, karena sebab. Jelas ya? Baik.
Nah, baik kita lanjut ya. Wali muslim dan bagi muslim, fa in ugmiya, maka jika mendung, jika terhalang alaikum atas kamu, faqduru, maka sempurnakan lahu salasina, menjadi 30 hari. Bulan Ramadannya menjadi 30 hari karena kalau mendung. Ya, dibagi di riwayat Imam Muslim. Kalau Bukhari genapkan bilangannya. Lalu bagi Bukhari, fakmilu, maka sempurnakanlah al-iddah. Al-iddah itu bilangan. Ya, al-iddah salasina menjadi 30. Kata Bukhari. Walahu, dan baginya fi hadis Abi Hurairah, dalam hadis yang lain riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, apa katanya? Fakmilu, maka sempurnakan oleh kamu semua iddah, bilangannya Sa'ban salasina, bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Ini kalau menentukan kapan Ramadan. Tapi kalau untuk menentukan kapan Syawal, maka yang dicek adalah yang digenapkan Ramadannya. Kalau untuk mengetahui kapan Ramadan tiba, maka yang digenapkan adalah Sa'bannya kalau mendung. Ya, bisa Sa'ban yang digenapkan atau Ramadan yang digenapkan. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Atau ada yang mau tanyakan, silakan. Jelas? Kalau jelas kita lanjut. Lanjut. Yang lain ada yang paham Pak nih? Jangan kita lanjut nggak paham lagi. Baik, lanjut ya. Tolong dibaca siapa Pak Ismail Kendal. Ada Pak Ismail? Ada hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala tara'an nasul hilal fa akhbaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ra'aituhu fasoma wa amara nasa bisyamihi rawahul Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban wa Hakim. Dah, Ustaz. Baik. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Apa katanya? Qala, dia telah berkata, taro annas, orang-orang pada berkumpul melihat, menunggu al-hilal, ya, al-hilal untuk menunggu tanggal 1. Ya, hilal itu bisa tanggal 1 ya, bulan baru maksudnya. Pada keluar ke tanah lapang, pada melihat hilal, udah ada hilal belum, udah nampak belum, gitu maksudnya. Pada bertanya, pada memperhatikan, udah ada yang melihat hilal belum, gitu ya, bahasa kita begitu. Fa akhbartu, lalu aku mengabarkan an-nabi, kepada Nabi SAW. Siapa? Ibnu Umar. Mengabar kepada Nabi, anni, bahwa sesungguhnya aku ro'aituhu, aku melihatnya. Apa? Aku melihat hilal ya Rasulullah. Kata Ibnu Umar. Berapa orang yang lihat nih? Satu orang. Itu Ibnu Umar. Ya Rasulullah, aku ro'aituhu, aku melihatnya. Aku melihat hilal maksudnya. Aku melihat bulan baru. Aku melihat tanggal 1. Fasoma, lalu berpuasa. Wa amaron nas bisyamil, lalu Nabi menyuruhkan orang-orang, para sahabat untuk berpuasa. Ini bisa begini maksud Bapak Ibu. Berbeda dengan hilal Ramadan dengan hilal Syawal, berbeda ya. Kalau hilalnya terlihatnya di pagi hari, katakan jam berapa? Jam 6 pagi katakan. Jam 6 pagi terlihat hilal. Maka puasanya kapan? Halo? Kalau hilalnya terlihat jam 6 pagi, kira-kira puasanya kapan? Besoknya. Kalau terlihatnya adalah jam 6 pagi, karena jam 6 pagi sudah nggak boleh puasa, karena puasa dimulainya terbit fajar, betul? Karena jam 6 bukan fajar, udah siang namanya. Maka puasanya adalah hari esoknya, kalau kelihatan jam 6 pagi, ya. Berbeda dengan Syawal. Kalau melihat hilal di bulan Syawal jam 6 pagi terlihat hilal bulan Syawal, maka kapan lebarannya?
Itu juga Ustaz. Hari itu juga langsung berbuka. Hari ini. Karena hari itu juga pada saat melihat hilal Syawal, hari itu juga batalkan puasa walaupun sedang puasa. Karena Pak, itu adalah hari tasyrik, harap untuk berpuasa. Ya karena dilihat Pak, fasumu li ruyatihi wa afiru li ruyatihi. Berpuasalah kamu ketika melihatnya, berbukalah ketika melihatnya. Itu kalau melihatnya di pagi hari. Bagaimana kalau melihatnya di tengah malam? Contoh, bulan Ramadan, untuk menentukan 1 Ramadan, melihatnya hilal Ramadan terlihatnya katakan jam 3 pagi, jam 3 subuh. Kira-kira kapan puasanya? Hari ini juga. Dalil dasarnya apa? Ya, karena sudah mendekati pagi hari. Ya, hari ini betul, tapi alasannya kurang pas ya. Ini yang jawab istri saya ini. Ya, kenapa? Kenapa hari ini juga? Karena masih sempat untuk sahur. Ya, puasanya kan terbit fajar. Cukup dong waktu untuk sahur. Jelas ya? Kalau terlihatnya adalah tengah malam. Atau dini hari tadi ya, maka puasanya hari itu juga. Puasanya hari itu juga nggak nunggu besok. Kalau besok, utang 1 hari. Jelas nggak Bapak Ibu? Atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Lanjut. Lanjut. Baik. Masih sederhana ya bahasanya ya. Tolong dibaca, siapa yang mau baca? Siapa nih? Yang lagi Pak Aryono Priandito. Tolong dibaca Pak Aryono punya kitabnya enggak? Atau Pak Rangga, tolong dibaca. Pak Rangga punya kitabnya enggak Pak Rangga? Baik, kalau enggak baca Ibu Andini Yurisa. Silakan Kak Andini. Ada juga ya? Iya. Nah, silakan Bu, Ibu, ini kakak saya ya. Yang Ada kakak mana? saya. Ali. Ayat Hadis Ibnu Abbas 674. 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. An Ibnu Abbas anna a'rabiyya jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilal faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala fa'azin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan awul Khamsah. Udah ngos-ngosan bacanya ya. Wasahabnu Huzaimah. Baik. Wa'an Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Arabian, bahwasanya kalau kata-kata Arabian berarti ini Arab pelosok ya, Arab gunung ya, pedalaman ya, pedalaman lah, suku Arab yang terbelakang lah gitu ya. Kalau sekarang apa ya, Arab Badui lah ya, suku Badui atau apalah gitu ya, suku-suku yang masih belakang gitu ya, masih.
anna Arabian, bahwasanya Arab Badui jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa telah datang kepada Nabi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata kepada Nabi, ini sesungguhnya aku wahai Rasulullah, ra'aitul hilal, aku melihat hilal, aku melihat tanggal 1, aku melihat bulan baru. Ya, aku melihat bulan baru. Faqala, lalu Nabi berseru, Nabi bersabda, bertanya kepada orang Arab tersebut, atashhadu alla ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Naam ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Apa dia jawab? Naam ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala fa'adanna finnas ya Bilal. Sampaikan kepada orang-orang wahai Bilal, umumkan kepada semua orang wahai Bilal, an yasumu godan, untuk berpuasa besok hari. Esoknya kita harus berpuasa. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan kesaksian satu orang Arab Badui. Kalau tadi masih mending, yang melihat adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Sekarang orang Arab Badui yang tidak dikenal. Nabi cukup bertanya, apakah kamu bersaksi, bersahadat tiada Tuhan selain Allah, aku adalah utusan Allah? Naam. Maka Nabi mengumumkan, besok kita puasa. Nyuruh Bilal, orang kayak Bilal umumkan. Nah, beda dengan kita sekarang. Ada yang melihat Bilal satu kecamatan, ya satu kelompok, bukan satu orang, satu kelompok, tapi masih diragukan juga. Ini pakai dalil yang mana nih pakai gitu ya? Maka satu orang sudah cukup, asal dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Islam, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Rawahu khamsah, diriwayat oleh imam yang 5, teman Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa sahau Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa raja'an nas irsalahu, dan Nasai memursalkannya ya. Baik. Sampai sini saya mau ajukan pertanyaan dulu sambil atur nafas ya. Kira-kira ada yang mau tanya, silakan. Cukup, lanjut. Lanjut Ustaz. Baik. Lanjut Ustaz. Baik. Wa an Hafsah ummul mukminin, dan dari Hafsah ibunya orang-orang beriman. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia telah bersabda, man lam yada betul ya. Manam yubayyid ya, betul ya? Manam yubayyid, barang siapa yang menginap ya atau bermalam atau pada malam harinya, menetapkan boleh. Asyam qoblal fajr, barang siapa yang maksudnya tidak berniat ya, tidak menetapkan niat dalam hatinya sebelum fajar. Sebelum fajar, fala siyamalam, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak diterima barang siapa yang berpuasa tanpa niat sebelum fajar. Ya. Sebelum fajar. Wal khamsah wa malat Tirmizi wan Nasai illa tarji, mengembalikan waktu ini, maksudnya kata Tirmizi, kata Nasai ini hadisnya mauquf. Maksudnya hadis mauquf pada perkataannya Ummu Hafsah saja, bukan dari Nabi. Ya, berhenti di Hafsah saja. Tapi sama Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, enggak, ini hadisnya marfu kok sampai ke Nabi. Sampai ke Nabi. Jadi kalau mauquf berhenti di sahabat, kalau marfu sampai ke Nabi ya. Itu sanadnya sampai ke Nabi. Wali tarik sukni la siyama, tidak ada siam liman lam, bagi siapa saja yang tidak yang frituhu min lai, yang meniatkannya dari malam.
Nah ini banyak perbedaan, terdapat perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian. Ada yang meyakini, teman-teman coba di mazhab Syafi'i, dia meyakini niatnya harus tiap malam, harus tiap hari. Makanya di mereka membacakan lafadznya nawaitu shauma godin sampai selesai. Tiap malam dibacakan, karena apa? Bagi dia, barang siapa yang tidak berniat satu malam saja maka tidak ada puasa baginya. Tapi bagi Imam Malik tidak. Bagi Imam Malik adalah barang siapa yang berpuasa sebelum Ramadan, ya contoh malam tarawih, hari pertama tarawih itu kan, berarti kan malam pertama ya, bukan hari pertama. Di malam itu dia berniat puasa untuk 1 bulan full, maka tidak perlu lagi niat-niat berikutnya, cukup 1 kali berniat untuk 1 bulan. Itu bagi Imam Malik ya. Lalu bagi saya gimana? Bagi saya tidak ada amalan yang tidak ada niatnya. Ya, tidak ada amalan yang tidak ada niatnya. Bahkan saya berdiri hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian itu pakai niat. Ya, bukti apa saya berniat? Ya, saya ada di sini buktinya. Kalau saya nggak niat, saya nggak ada di sini gitu kan. Bukti niat adalah pekerjaannya tersebut. Gitu. Maka barang siapa yang bangun sahur, udah pasti niat puasa. Ya nggak mungkin tengah malam dia bangun, makan, apa yang makan? Nggak, pengen makan aja. Ya, ini pasti niat puasa kan besok ya kan gitu kan. Nah, itu adalah bukti niat setelah niat berpuasa. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Lanjut, tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Yang mau baca siapa kira-kira? Arti nice. Ya silakan Pak Ismail. Yang laki-laki aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abi wa an Aisyah radhiyallahu anhu qala dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum sayun qulna la qala fa inna iza shaim summa atana yauman akhara faqulna uhadiya lana haisu faqala arinihi falaqad asbahtu shaimah faqala rawahul Muslim. Baik. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia telah berkata dahola ala nabi, telah masuk nabi ya, telah masuk Nabi SAW ala zata yauman ke rumahku pada suatu hari. Kan Aisyah banyak kan, ada Aisyah, ada Hafsah, segala macam banyak kan. Nah, Nabi lagi-lagi ke rumahnya Aisyah. Bertanya kepada Aisyah. Faqala ala indakum syai'un, adakah sesuatu di sisimu? Nabi bertanya kepada Aisyah, maksudnya ada makanan enggak Aisyah? Ada makanan enggak? Kata Nabi SAW. Kulna, kami berkata, la, tidak ada. Tidak ada katanya. Qala fa inni idza saimin, maka sesungguhnya aku puasa. Kalau nggak ada, itu aku puasa lagi deh. Karena dari pagi sampai tadi ketemu Aisyah, dia belum makan. Dia berharap ketemu Aisyah ada makanan. Ternyata jawabannya nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu saya lanjutkan puasanya. Ya, saya berpuasa. Tsumma atanna yauma akhar, lalu datang lagi Nabi di hari yang lainnya. Ya besoknya atau lusanya atau kapan gitu ya, di hari yang lain tidak disebutkan kapannya. Fakulna udilana hais, adakah bagi kami adakah hais itu jenis makanan ya, makanan dari kambing yang terbuat dari kambing campurannya minyak samin sama kurma ya, kurma kambing sama minyak samin, namanya hais ya. Ada nggak hais yang bisa saya makan gitu kan? Kata Nabi begitu. Faqala arini, ada gitu kan? Apa kata Nabi? Falaqad asbahtu shaiman. Sesungguhnya aku dari pagi itu puasa, tapi sekarang aku balik. Ya, karena ada makanan.
Ini berbeda dengan niat puasa sunnah Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagi puasa wajib katanya kata Imam Malik atau Imam Syafi'i harus niatkan dari malamnya. Dari malam. Tapi kalau puasa sunnah paginya puasa nih, niat puasa belum makan, ada niat puasa, belum makan, belum sarapan. Belum makan, belum minum gitu kan. Tapi belum ada niat puasa. Berhubung di rumah nggak ada makanan, beras nggak ada, gitu kan, gasnya habis, gitu kan. Nanya ke istrinya, ada yang bisa dimasak, ada yang bisa dimakan nggak? Apa kata istri kita gitu kan? Nggak ada nih, ya kan? Baiklah kalau begitu saya puasa. Aku niatkan puasa, maka boleh sah puasanya. Sah puasa karena ibadah sunnah ya. Sah puasanya. Lalu pada satu hari yang lain bertanya, ada nggak makan nasi uduk gitu kan, apa roti gitu kan? Kata istri kita ada nih roti. Sesungguhnya saya dari pagi belum makan, puasa niatnya. Tapi karena udah ada makanan roti, saya batalin deh. Puasa sunnah boleh dibatalkan Bapak Ibu. Puasa sunnah boleh dibatalkan, ya boleh dibatalkan. Tidak seperti boleh puasa wajib, nggak boleh. Barang siapa yang sengaja berpuasa atau sengaja membatalkan puasa wajib tanpa rukhsah, tanpa unsur syar'i, maka puasa yang ditinggalkan, yang digagalkan satu hari tadi bukannya tanpa sebab, maka tidak bisa diganti walaupun kamu berpuasa sepanjang tahun. Ya, nggak bisa mengganti puasa yang satu hari kamu tinggalkan tadi. Ya, jelas ya Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau jelas tak? Jelas ya, masih sederhana bahasanya ya, masih sederhana. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, saya baca cek dulu bentar ya. Niat tidak harus selalu diucapkan ya Ustaz, betul. Niat itu tidak harus diucapkan, yang penting ada praktek itu udah bukti niat. Berarti kan kalau lupa membaca niat malamnya nggak usah baca ya Ustaz. Iya betul, walaupun puasanya di hari Jumat karena tidak ada makanan dan tadi. Baik, kita satu persatu ya. Jadi puasa apa niat tidak sudah dapatkan? Saya mau tanya Bu, niat itu amalan bibir apa amalan hati? Hati, Ustaz. Amalan hati, Ustaz. Terutama yang bertanya nih. Terutama yang bertanya. Niat itu amalan hati apa amalan bibir? Hati. Amalan hati ya. Kalau amalan hati ada di hati, bukan di bibir, bukan lisan gitu ya. Nah, saya mau tanya, ada nggak orang yang mau makan ambil nasi tapi nggak niat makan? Ada? Tiba-tiba ke belakang ambil nasi itu, ada nggak? Iya, dengan dia ke dapur ngambil nyendok nasi, ngambil ikan, ngambil sendok sayur, ke meja makan. Dia niat makan, jangan niat main-main nasi juga. Pasti niat makan kan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian hadir sekarang ini, pasti ada niat ngaji nggak? Ada nggak niat ngaji? Ada. Ya kalau nggak niat ngaji ada di sini orangnya. Artinya apa? Praktek itu adalah bukti niat, betul? Maka niat nggak perlu diucapkan, cukup baca bismillah aja pada makan sahur. Ini niat puasa ini. Betul ya? Baik. Maka nggak perlu dilafazkan. Bagaimana kalau hari Jumat? Tergantung ini puasa apa dulu. Kalau puasanya wajib, mau hari apa kek, nggak masalah. Walaupun hari Jumat dimulai nggak masalah. Yang nggak boleh itu memulai puasa di hari Jumat. Contoh, mau puasa Daud, kan puasa Daud kan sehari puasa sehari enggak. Dimulai di hari Jumat, maka tidak boleh mengawali puasa di hari Jumat, itu tidak boleh karena hari Jumat adalah hari raya, hari makan-makan. Tidak boleh. Ya, kecuali mulainya dari Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa. Karena hari Jumat bukan hari pertama dia puasa, hari ketiga. Jelas Bapak Ibu sekalian, pertama yang bertanya. Baik, kita lanjut. Hadis berikutnya siapa yang baca? Nah, saya baca cek dulu bentar ya. Ustaz, mau tanya, kalau sudah niat puasa qada tapi siangnya dibatalkan boleh enggak? Kalau saya mau tanya Bu, qada itu wajib atau tidak? Bayar utang, bayar wajib
atau tidak? Yang pertama yang bertanya nih. Wajib. Nah, baik. Makanya banyak yang bertanya kepada saya, Ustaz, kapan bayar utang puasa? Secepatnya. Secepatnya, mau utang puasa atau utang fidyah, secepatnya dibayar. Kenapa? Umur nggak tahu. Umur nggak tahu. Jangan kejar yang sunnah dulu, kejar yang wajib dulu. Ya, kita sudah niat mau puasa kodok nih. Bagaimana? Selesaikan kalau nggak ada unsur saya. Kenapa? Besok belum tentu bisa puasa kodok. Karena umur kita nggak tahu. Pada saat kita batalin puasa, meninggal gimana? Masih utang puasa kan? Maka teruskan puasanya. Karena puasa kodok adalah puasa wajib. Bayar utang kan wajib. Jelas yang bertanya? Terutama yang bertanya ya? Jelas, Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Puasa Daud itu dalilnya apa, Ustaz? Ya, itu namanya cara mangkaublana, ya. Adalah syariat-syariat sebelum kami, sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ada syariat yang diamalkan oleh nabi-nabi terdahulu, lalu Nabi ambil. Dijadikan sunnah Nabi sekarang. Itu namanya akuisisi. Ya, kalau perusahaan kan diakuisisi, diambil, ya, dihafalkan. Dan ini Nabi menghafalkan itu bukan karena pikirannya, bukan karena wahyu. Suratnya surat An-Najm ayat 1 dan 2. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yantiqu anil hawa illa in huwa wahyun. Sesungguhnya yang diucapkan Nabi, yang diputuskan Nabi, yang disikapi Nabi itu bukan nafsunya. Illa wahyuha, kecuali wahyu yang diwahyukan olehnya. Di pada saat Nabi berucap, dia nggak sembarangan berucap, nunggu wahyu. Buktinya apa contohnya? Contoh. Ya. Ada kalimat begini kan, Qul huwa. Suaranya hilang, Tat. Ada nggak? Iya, oke, masuk. Ada tuh. Ada ya? Masuk. Ada kalimat, ada ayat begini berbunyinya, Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Ini yang suruh bilang siapa? Allah. Yang suruh bilang Allah kepada siapa? Nabi Muhammad, Ustaz. Untuk disampaikan kepada siapa? Pada umat Nabi Muhammad. Ya, baik. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada masyarakatnya, umatnya, baik orang kafir atau orang beriman, gitu ya, disampaikan. Nah, tapi kalimatnya katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Allah itu satu. Saya mau contoh begini. Saya bilang ke Pak Romi, bilang sama Bu Indri, saya besok pesen kopi. Kira-kira Pak Romi bilang ke Bu Indri gimana kalimatnya? Bu Indri, Ustadz besok pesan kopi. Nggak bilang begini karena katakan, nggak bilang gitu, ada katakannya enggak? Halo? Nggak ada. Kan langsung isinya kan, Bu Indri Ustadz pesan kopi. Langsung isinya kan, nggak bilang katakanlah Bu Indri Ustadz pesan kopi. Ya begini kan? Betul nggak? Nah, Nabi Muhammad ini ngomongnya katakanlah, harusnya kan, harusnya ngomong begini, Allah itu satu, langsung isinya kan, tapi Nabi Muhammad nggak gitu, katakanlah Allah satu. Kok ada katakanlah, harusnya nggak perlu kan? Ini merupakan bentuk otentiknya bahwa Nabi Muhammad tidak melebihkan, tidak menambahkan, bahwa Al-Quran murni datangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh katakan begitu, dikatakan apa adanya. Harusnya kata-kata kul udah nggak perlu lagi kan? Tapi inilah bentuk kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi orang kafir, dianggap Nabi Muhammad orang yang gila. Kenapa? Bingung. Kok ada kata-katakanlah? Harusnya nggak perlu. Seperti dia ngomong sendiri gitu. Ya. Bahkan ada satu keterangan lagi, Nabi disuruh ditanya sama orang kafir, Nabi nggak bisa jawab. Diem aja. Bukan nggak bisa jawab, Nabi tunggu wahyu. Karena belum turun wahyu, dia nggak ngomong, dia nggak jawab. Ya, pada saat wahyu turun, katakan, baru dia ngomong.
Makanya kata orang kafir, Nabi, ini Muhammad gila nih. Kenapa? Ditanya bengong aja. Enggak, dia nunggu wahyu. Dia nunggu wahyu. Dia nggak sembarangan. Kenapa? In huwa illa wahyu. Jelas ya, bahwa Nabi Muhammad tuh apa adanya. Baik, tadi ada pertanyaan. Bentar. Lalu bagaimana dengan hubungan dengan puasa Daud? Nah, ada sebelum Daud saya berbicara lebih jauh, saya mau bicara sholat sunnah wudu ada nggak? Sholat sunnah wudu ada nggak? Dalilnya mana? Siapa yang mempraktekkan pertama kali? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Berarti bukan Rasulullah kan yang beramal kan? Bukan. Baik, bukan. Jadi bila Nabi dimimpikan mendengar perempuannya Bilal di surga. Pas bangun Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan sehingga perempuanmu terdengar lebih dulu di surga? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku setelah habis wudu, aku sholat 2 rakaat. Kita menyebutnya sholat sunnah wudu. Artinya sebelum Nabi mengerjakan, Bilal yang pertama kali mengerjakan. Paham? Nah, karena Nabi ada wahyu, Nabi kan diutus oleh wahyu kan? Dibisir oleh wahyu. Di-ACC oleh Nabi. Diambil. Nah, keputusan ini kan bukan karena nafsu Nabi, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis sholat sunnah wudu merupakan sunnahnya Nabi, bukan sunnah Bilal lagi. Kenapa? Nabi yang ACC. Jelas nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustaz. Atau bingung? Nah, begitupun puasa Daud. Dalilnya apa? Puasa Daud itu puasa amalan Nabi Daud. Nabi ACC. Nabi ACC kenapa? Karena wahyu. Jelas? Maka puasa Daud termasuk puasa sunnah Nabi sekarang. Namanya saraman qoblana, syariat-syariat sebelum kami. Kita adopsi. Gitu. Baik, jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Rasul melakukan juga nggak itu puasa Daud? Ya ngerjain, tapi ngerjain. Jelas ya? Kita lanjut. Untuk waktunya Ustadz, puasa Daud itu ada batasannya enggak? Gimana? Untuk waktu puasa Daud, misalnya 3 bulan atau 1 bulan atau berapa gitu? Nggak ada keterangan. Jadi pokoknya seling aja. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Gitu. Tapi kalau belum kuat jangan. Senin Kamis saja dulu mulainya. Ya kalau Senin Kamis sudah biasa, naik ke yang Yaumil-Bid, 13, 14, 15. Gitu. Jelas ya? Yang mau ngurusin badan gimana, Ustaz? Kenapa? Kalau puasa Daud, niatnya mau ngurusin badan. Dapat kurusnya, tapi dapat neraka jahanam. Boleh ya, Ustaz? Nggak boleh, barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi meniatkan dengan yang lain, mengiringi ibadah dengan yang lain, maka apa kata aku kabulkan niatnya, tapi jangan minta apa-apa, dia jauhin lagi kecuali neraka jahanam. Nggak boleh. Pada saat kita beribadah kepada Allah, langsung ke Allah, satu, nggak boleh yang lain. Setelah ibadah baru, adapun contoh saya kurusan ya. Nah, artinya apa? Kalau saya habis puasa untuk kurus itu bonus, tapi niat puasa bukan untuk kurus. Bonus ya. Ya bonus. Niat puasa bukan untuk sehat, tapi pada saat orang puasa sehat itu bonus dari Allah. Niatnya ke Allah dulu. Niatnya ke Allah, jangan ada niat selain Allah gitu ya. Tahu itu cuma satu. Ya, illa hukum illa huwa wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Ya, surat Al-Baqarah ayat 1 kalau kemarin 163 ya, 163. Lanjut. Ustadz, tadi kan awal puasa tadi nggak boleh di hari Jumat untuk yang tidak terbiasa. Hanya hari Jumat ya, Tat? Kalau Sabtu, Minggu boleh ya? Iya, boleh. Hari Jumat berarti? Jumat nggak boleh. Ya. Karena Jumat hari raya, ada tasrik ya. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut, baca Paromi. Iya. Nomor berapa, Tat? Tanya Pak Ismail tuh.
Sekarang Wan Sahal bin Said. 680. 80 Pak, ya. Kalau diterjemah ya. Ayo. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair ma ajalul fitr. Ya. Baik, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu semoga lemarunya anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW kalau bersabda la yazalun nas bukan ya? Betul kan sih? Baik. La yazalun nas bi khairin ma ajalul fitra. Jadi manusia tetap dalam kebaikan, keberkahan, kesejahteraan selama dia menyegerakan berbuka. Ya, kalimat takjil ini dari kata-kata ini nih, ajala, takjil, ya, kata-kata ajala mendatangkan, ya, menyegerakan, ya. Sekarang jadi kolak sama candil ya, takjil itu ya. Makanya takjil itu adalah menyegerakan berbuka sebenarnya. Jadi kalau sudah datang waktu buka, ingat waktu buka itu tandanya adalah terbenam matahari, bukan suara azan di masjid, bukan. Ya, bukan suara azan di masjid atau di TV, televisi atau jam di digital atau jam di aplikasi, bukan. Bukannya puasa ditandai terbenamnya matahari. Pernah saya bahas itu di Bincang Santai ya. Saya mau tanya Bu, yang namanya apa sih definisi terbenam? Definisi tenggelam? Kalau Pak Romi tenggelam di lautan, masih ada tangannya tenggelam nggak? Enggak, Belum. Masih ada kepalanya tenggelam nggak? Belum. Yang namanya tenggelam bagaimana sih? Definisi tenggelam? Tidak kelihatan sama sekali. Tidak terlihat. Nah, kalau matahari sudah tidak terlihat, itu namanya terbenam, tenggelam. Kalau masih ada matahari yang nongol dikit, katakan. Kalau ibarat kata kayak orang ngintip gitu, kelihatan dikit gitu kan. Itu belum terbenam namanya. Ya, banyak saksi yang bercerita kepada saya, matahari masih ada, masih terang. Sudah azan maghrib. Akhirnya, karena yang nggak punya ilmu, pada ikut-ikutan buka semua. Ya, buka semua. Akhirnya batal puasa semua. Ya, kami saibin laisalau min siyami ila dual atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ila jual atas kecuali lapar dan haus. Karena tadi belum waktunya berbuka udah berbuka. Kenapa? Karena mendengar azan. Saya enggak, saya nunggu dulu keluar, praktek dulu jam berapa nih kira-kira benar-benar. Baru disesuaikan dengan azan kumandang. Kira-kira selisihnya berapa menit. Itu saya. Ya, lebih saya menunda sedikit daripada terlalu cepat, ternyata belum waktunya buka. Ya. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustadz. Baik. Yang lain jelas ya? Afwan Ustadz. Iya, saya kelihatan kurus ya. Afwan Ustadz mau tanya. Sukses pada saya. Iya, saya belum nanya itu. Bu, siapa? Ya berarti selisihnya dari azan ke matahari terbenam yang Ustadz biasa ini berapa menit Ustadz? Ya, kalau Muhammadiyah sekitar 7 menit. Ya, untuk maghrib. Kalau saya enggak, beda-beda. Bisa 7 menit, bisa 5 menit, tergantung matahari terbenam, ya, tapi rata-rata 7 menit aman. 7 menit amin. Tapi kalau subuh itu 15 menit saya lebih gini. Kalau subuh. Karena nggak kelihatan. Kalau terbenam matahari masih bisa kita cek. Kalau terbit matahari agak susah, gelap-gelap itu. Harus kita naik ke tempat yang tinggi. Ya, karena apa? Udah banyak gedung-gedung tinggi sekarang. Nggak kelihatan, gitu kan. Kalau di kampung masih kelihatan, masih enak tuh. Atau di pantai masih kelihatan, ya. Yang tinggal di Cilacap tuh, masih pantai gitu kan, masih kelihatan terbitnya matahari. Ya, terbitnya fajar masih kelihatan gitu. Maka subuh itu saya lebihkan 15 menit gitu. Melebihkan 15 menit saya baru sholat subuh, ya. Mendingan saya terlambat subuhnya, kata orang-orang, bagi saya kan tepat waktu. Daripada buru-buru sholat subuh tapi belum masuk waktu, kan nggak sah sholat gitu ya. Jelas Ibu yang nanya tadi, Bu Neneng ya? Terima kasih. Sama-sama. Saya baca chat dulu bentar. Oh nggak ada ya?
Oh, ada yang pet. Ustaz, sekarang kajian sampai jam berapa? Oh iya, lupa ya. Kita sepakat ini nih, kita kajian sampai jam berapa nih? Kita selesai ke berapa? Kita lanjut. Sampai jam berapa kita kajian nih? Karena ada yang udah mau buka nih di daerah timur, tengah ya. Daerah Kaltara sudah jam 6 lewat, Ustaz. Bukan Baik. jam 6.20. Sambung pekan depan aja, Pak. Baik, kita sambung pekan depan aja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi dengan tanya jawab diskusi. Bagi yang udah mau berbuka, boleh pamit, nggak apa-apa ya. Bagi yang belum berbuka, boleh diskusi di sini. Silakan.